Arya, 40 tahun. Seorang pria parubaya dengan penampilan yang masih terawat. Dulunya sukses sebagai pemilik catering dan kafe. Kini, ia tampak lelah. Dengan sorot mata yang selalu gelisah, tinggal sendirian di rumah bergaya minimalis namun terasa kosong. Kegagalan pernikahannya adalah titik balik yang memicu kehancuran hidupnya. Ia memiliki sifat dasar yang rasional dan cenderung skeptis terhadap hal-hal mistis yang kelak akan menjadi ironi. Malam baru saja menelan kota. Arya duduk di sofa ruang tamunya, memegang gelas kopi dingin. Televisi menyala, namun tatapannya kosong. Sudah setahun sejak perceraian dengan Kirana, dan 8 bulan sejak bisnis catering miliknya, rasa bunda ambruk total. Gagal, bisiknya pada diri sendiri. Bukan hanya rumah tangga, tapi juga seluruh kehidupannya. Ia menyalahkan Kirana, wanita yang ia ceraikan karena ia anggap terlalu monoton dan posesif. Padahal kenyataannya, Aryalah yang berselingkuh dengan rekan bisnisnya. Dalam hati, Arya mencoba menepis rasa bersalah, menganggap Kirana hanya melebih-lebihkan drama perpisahan mereka. Tepat pukul 1.45 dini hari, Arya bangkit untuk tidur. Ketika melewati lorong menuju kamar, ia mencium aroma aneh, kembang melati. Bukan harum yang segar, melainkan bau manis yang memberatkan dan sedikit basi, seperti bunga yang sudah layu dan dipendam. Arya mengernyit. Ia berhenti di ambang pintu kamarnya. Tidak ada bunga di rumahnya. Jendela dan pintu tertutup rapat. Ia menggeleng, berpikir itu mungkin hanya sisa bau dari tetangga atau sekedar halusinasi karena stres. Saat ia membaringkan diri di tempat tidur, rasa gatal yang menusuk menyerang punggungnya. Arya menggaruk kuat, tetapi gatal itu semakin menjadi, seolah ada sesuatu di bawah kulitnya yang merayap. Ia menanggalkan kaosnya dan berbalik menghadap cermin. Tidak ada ruam, tidak ada gigitan nyamuk, hanya kulitnya yang memberah karena garukan. Arya mencoba memejamkan mata, memaksakan diri tidur. Tepat saat ia hampir terlelap, suhu ruangan turun drastis. Seluruh bulu kuduknya berdiri. Kemudian sebuah suara muncul. Bukan suara keras, melainkan bisikan halus, serak, namun jelas. Seolah ada orang yang berjongkok tepat di sebelah telinga kirinya. "Kau pikir kau bisa lolos begitu saja, Mas? Ini baru permulaan." Suara itu dingin, penuh amarah yang terpendam, dan sangat familiar. Kirana. Arya langsung terduduk tegak, jantungnya berdebar kencang menabrak tulang rusuk. Ia menyalakan lampu kamar dengan terburu-buru. Ruangan itu kosong, hanya ia seorang. Ia mencoba berpikir logis. Angin, tetangga, namun di sudut kamar, di lantai kayu yang bersih, ia melihat sesuatu. 5 helai rambut hitam panjang yang ia tahu bukan miliknya terletak di sana. Arya yang skeptis mulai merasakan ketakutan primitif yang dingin. Ia ingat betul kata-kata Kirana di pengadilan setahun lalu. "Kau akan merasakan sakit yang sama, bahkan lebih, Arya. Tunggu tanggal mainnya." Setelah insiden rambut dan bisikan Kirana, Arya mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah dampak dari stres berat pasca perceraian dan kebangkrutan. Sifatnya yang rasional melawan keras kemungkinan adanya hal mistis. Ia membersihkan rumah secara menyeluruh, membuang bunga melati busuk imajinernya, dan berusaha menjalani hari seperti biasa. Namun, beberapa hari kemudian, gejala aneh itu kembali. Kali ini lebih parah. Arya terbangun di tengah malam dengan rasa gatal yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Rasanya bukan seperti gigitan serangga, melainkan sensasi kulitnya terbakar dari dalam. Ia panik, menggaruk hingga kulitnya terkelupas dan mengeluarkan cairan bening. Ini alergi makanan, putusnya, meskipun ia tidak makan sesuatu yang aneh. Pagi harinya, ia segera ke dokter kulit.
Dokter memeriksa Arya dan menggeleng, bingung. Tidak ada ruam tuan, tidak ada indikasi urtikaria atau dermatitis. Kulit Anda hanya iritasi karena garukan yang terlalu kuat. Mungkin stres? Arya pulang dengan resep obat gatal dan anti-stres. Namun obat itu tidak mempan. Rasa gatal itu menyerang tepat pukul 1.45 dini hari, waktu yang sama dengan malam pertama ia mendengar bisikan. Keesokan malamnya, Arya yang paranoid memutuskan untuk tidak tidur di ranjangnya. Ia tertidur pulas di sofa ruang tamu hingga pagi. Ketika kembali ke kamar untuk berganti pakaian, ia merasa ada yang aneh dengan bantal tidurnya. Bantal itu terasa keras di beberapa titik. Dengan rasa penasaran bercampur takut, Arya merobek sedikit lapisan kain bantal itu. Jantungnya mencelos. Di dalam kapas, ia menemukan 6 buah jarum pentul berkarat tersusun melingkar seolah membentuk pola tertentu. Jarum-jarum itu bukan baru, melainkan sudah tua dan kotor. Logika Arya yang selama ini menjadi benteng pertahanannya mulai runtuh. Bagaimana jarum-jarum ini bisa ada di dalam bantalnya, padahal ia tinggal sendirian dan selalu mengunci pintu? Ia ingat betul cerita-cerita seram yang pernah ia dengar. Jarum dan paku berkarat sering digunakan sebagai media pengiriman santet, bertujuan untuk menusuk organ vital dari jarak jauh. Ketakutan itu kini memiliki nama dan wajah, Kirana. Arya menyadari mantan istrinya bukan hanya mengancam, tapi sudah bertindak. Ia adalah orang yang paling berhak dan paling mampu menyimpan dendam sedalam ini. Selama ini Arya selalu menganggap Kirana lemah dan penurut. Ia lupa bahwa orang yang terlihat paling diam ketika hatinya hancur bisa menjadi yang paling menakutkan. Arya segera membungkus jarum-jarum itu dengan kain hitam dan membuangnya jauh-jauh. Ia mengganti bantal, spray, bahkan ranjangnya. Ia memasang gembok tambahan di pintu. Ia yakin dengan menghilangkan medianya, teror itu akan berhenti. Ia salah. Malam itu, pukul 1.45 dini hari, aroma melati basi kembali menusuk hidungnya. Kali ini bisikan itu terdengar lebih jelas dan bernada mengejek. Bukan bantalnya, Mas, tapi hatimu yang kubuat berkarat. Arya menahan nafas. Ia sudah tidak sakit gatal lagi. Ia hanya merasakan sesak yang luar biasa di dadanya, seolah ada beban batu yang menindih paru-parunya. Santet itu belum berakhir. Ini baru permulaan. Setelah menemukan jarum pentul, Arya menjadi paranoid. Ia tidak tidur nyenyak, selalu gelisah, dan sering memeriksa setiap sudut rumah. Namun, ancaman itu ternyata tidak lagi datang dari luar, melainkan dari dalam tubuhnya sendiri. Pagi itu, Arya mencoba sarapan roti. Baru suapan pertama, perutnya terasa diaduk hebat. Ia berlari ke kamar mandi. Ia muntah, tetapi bukan sisa makanan yang keluar. Arya menatap kloset dengan ngeri. Di antara cairan kental yang dimuntahkan, tersempul gumpalan-gumpalan hitam yang menggeliat basah. Ketika ia dekati, ia melihat dengan jelas rambut-rambut hitam panjang yang tak terhitung jumlahnya. Gumpalan itu begitu padat, seolah sudah bersarang lama di perutnya. Arya ambruk di lantai kamar mandi, nafasnya tersengal. Arya yang skeptis dan rasional, sifat yang konsisten, masih mencoba mencari pembenaran ilmiah. Ia segera pergi ke rumah sakit, membawa sampel gumpalan rambut itu dalam kantong plastik. Dokter pencernaan melakukan serangkaian tes, mulai dari endoskopi hingga CT scan. Hasilnya nihil. Secara medis, Tuan Arya, perut dan saluran cerna Anda bersih. Tidak ada indikasi trichobezoar atau kondisi serius lainnya. Ini sangat aneh. Gumpalan rambut ini tampaknya baru dan tidak tercerna. Apakah Anda yakin tidak ada yang salah makan? Tanya dokter dengan tatapan bingung. Arya hanya bisa menggeleng. Ia tahu ia tidak salah makan. Ia tahu ini bukan makanan. Ia merasakan kengerian yang semakin nyata. Dokter memberinya diagnosis psikosomatis, penyakit fisik yang dipicu stres mental. Putus asa, Arya mencoba menghubungi Kirana. Ia perlu mendengar suara wanita itu, perlu konfirmasi atau penyangkalan atas teror ini. Setelah beberapa kali mencoba, Kirana mengangkat telepon. Suaranya datar,
tanpa emosi, jauh berbeda dengan Kirana yang dulu lembut atau Kirana yang dulu menangis histeris di pengadilan. "Halo? Kirana, ini aku, Arya. Apa yang kau lakukan padaku? Hentikan!" Arya berteriak, suaranya parau. Hening sejenak, kemudian Kirana tertawa. Tawa yang dingin dan menusuk tanpa sedikit pun rasa humor. "Kau masih berpikir aku bercanda, Mas? Itu baru sedikit perkenalan. Kau tahu apa yang kurasakan saat kau meninggalkanku demi wanita itu? Perutku mual, kepalaku diisi gumpalan pikiran kotor. Aku hanya mengembalikan perasaan itu padamu. Kau menggunakan ilmu hitam. Kau gila." "Gila? Aku tidak gila, Mas. Aku hanya ingin kau tahu, rasanya hidup setengah mati. Setelah ini, bukan rambut lagi yang akan keluar. Tunggu saja, pintu nerakamu baru kubuka sedikit." Telepon itu jatuh dari tangan Arya. Benteng logikanya kini benar-benar hancur. Ini nyata, mantan istrinya, wanita yang ia anggap remeh, kini menjelma menjadi sosok yang mampu mengirimkan teror gaib paling mematikan. Santet itu benar-benar ada. Teror fisik yang disimpulkan dokter sebagai stres telah berubah menjadi kenyataan. Arya kini tahu jika ia tidak segera mencari bantuan yang tepat, mati setengah yang diucapkan Kirana akan segera menjadi kematian total. Setelah telepon dari Kirana yang mengkonfirmasi teror ilmu hitam, Arya menyadari bahwa masalahnya sudah berada di luar batas nalar dan medis. Sifat rasionalnya runtuh, digantikan oleh naluri bertahan hidup yang mendesak. Ia butuh bantuan, bukan dari dokter, melainkan dari ahli spiritual. Arya menghabiskan 2 hari dalam ketakutan, mencari informasi melalui kenalan lama tentang siapa yang paling mumpuni menangani kasus santet mematikan. Nama yang terus muncul adalah Kiai Hamzah, seorang ulama sepuh yang tinggal di sebuah pesantren kecil di pinggiran kota, terkenal karena kedalaman ilmu agamanya dan kemampuannya membersihkan praktek ilmu hitam. Sore itu, Arya tiba di kediaman Kiai Hamzah. Tempat itu sederhana dan tenang, namun Arya membawa beban yang sangat berat. Kiai Hamzah, seorang pria tua berjanggut putih dengan sorot mata teduh dan tajam, menyambut Arya. Begitu Arya duduk, Kiai Hamzah bahkan belum sempat bicara. Ia langsung menunjuk ke arah Arya. "Kamu datang terlambat, Nak. Pengiriman itu sudah bersarang." Arya terkejut. Ia belum menceritakan apapun. "Kamu diserang dengan dendam paling pahit dari seseorang yang pernah sangat dekat denganmu, Nak. Orang itu menggunakan media kotor dan mengirimkan hodam penjaga yang sangat kuat. Tujuannya bukan mati cepat, melainkan penderitaan bertahun-tahun," jelas Kiai Hamzah dengan nada serius. Kiai itu menjelaskan bahwa Kirana telah menggunakan jenis santet yang menyasar perut dan jantung, bekerja perlahan seperti penyakit misterius yang tidak terdeteksi medis, menjelaskan mengapa Arya muntah rambut dan mengalami sesak. Kiai Hamzah meminta Arya untuk berbaring. Ia memulai ritual, membaca doa-doa dengan suara rendah dan bergetar, lalu meletakkan tangannya di perut Arya. Arya merasakan dingin yang menusuk, diikuti rasa sakit yang luar biasa, persis seperti rasa gatal membakar yang ia rasakan beberapa hari lalu, namun ini terjadi di dalam rongga perutnya. Ia mengerang kesakitan. "Tarik keluar," perintah Kiai Hamzah dengan suara yang menggelegar ke arah perut Arya. Tiba-tiba, Arya merasakan dorongan kuat untuk muntah. Ia membungkuk, dan kali ini, bukan lagi rambut atau cairan yang keluar. Dari mulut Arya jatuh ke lantai, sesuatu yang keras dan menggeliat. Arya menatapnya, matanya membelalak karena ngeri yang tak tertahankan. Itu adalah seekor anak kalajengking kecil, berwarna hitam pekat, namun sudah kering dan mati. Kiai Hamzah menatap bangkai kalajengking itu dengan prihatin. "Ini adalah media utama pengiriman, Nak. Kalajengking, simbol sakit yang mematikan dari dalam. Dia ingin kamu merasakan tusukan racun dendamnya setiap hari. Benar dugaanku, pelakunya adalah mantan istrimu, Kirana. Dendamnya melampaui batas wajar seorang manusia biasa." Kiai Hamzah kemudian menanyakan Arya tentang latar belakangnya. Dengan suara bergetar, Arya mengakui perselingkuhan dan perlakuan buruknya terhadap Kirana. Sifat inkonsisten dan egoisnya saat itu adalah pemicu dendam ini. Kiai Hamzah mengangguk, mengkonfirmasi bahwa kepahitan Kirana telah menjadi energi yang memanggil sihir hitam. "Ini baru satu media yang kubuang, Nak. Hodam pengawasnya masih ada di sekitarmu, Nak. Mulai malam ini, terornya akan menjadi lebih nyata karena dia tahu kamu sudah mencari penolong." Kiai Hamzah memperingatkan.
Ketakutan Arya kini berganti menjadi tekad yang rapuh. Ia selamat dari kematian pertama, tetapi pertempuran melawan sihir Kirana baru saja dimulai. Setelah pengeluaran anak kalajengking, Arya merasa sedikit lega. Namun ketakutannya kini berlipat ganda karena ia tahu Kirana benar-benar berdaya. Kiai Hamzah memberikan Arya sebuah kantong kecil berisi campuran rempah kering dan potongan kain yang telah dibacakan doa. Ini adalah jimat pelindung, azimat, untuk menangkal serangan fisik dan menstabilkan batin Arya. Ini hanya perlindungan awal, nak. Kekuatan terbesarmu adalah doamu sendiri dan niatmu untuk berubah. Kiai Hamzah berpesan, Khodam Kirana akan menyerangmu lagi malam ini. Ia akan mencoba menampakkan wujudnya, mencoba merusak akal sehatmu. Jangan berinteraksi, jangan takut, lindungi dirimu. Kiai Hamzah juga memberikan instruksi, Arya harus melaksanakan sholat dan membaca doa-doa tertentu tepat pada pukul 0.30 dini hari, 15 menit sebelum waktu serangan Kirana. Ini adalah upaya untuk membangun pertahanan spiritualnya sendiri. Arya kembali ke rumahnya yang kini terasa asing dan dingin. Ia mengikuti semua instruksi Kiai Hamzah. Tepat pukul 0.30, ia melaksanakan sholat dan membaca doa yang diberikan. Pukul 01.45 tiba. Aroma melati basi yang menyengat kembali menusuk hidungnya. Kali ini lebih pekat, seolah ada karangan bunga busuk tepat di dalam kamarnya. Suhu kamar anjlok drastis. Arya yang sedang duduk di tepi ranjang memeluk jimat dari Kiai. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki menyeret di lorong rumah menuju kamarnya. Langkah itu berat, tidak seperti langkah manusia. Pintu kamar yang sudah ia gembok seolah didorong paksa oleh kekuatan tak kasat mata. Kunci gembok itu bergetar hebat. Arya mencengkeram jimatnya, keringat dingin membanjiri pelipisnya. Kemudian, di sudut ruangan, di samping lemari pakaian, terbentuk kabut hitam pekat yang perlahan naik, menggumpal dan memadat. Kabut itu menjelma menjadi sesosok bayangan tinggi besar. Matanya merah menyala seperti bara api, dan bentuknya tidak jelas, namun terasa maskulin dan mengancam. Ini adalah khodam yang disebutkan Kiai Hamzah, perwujudan energi sihir yang diikat oleh kebencian Kirana. Sosok itu tidak bicara, tetapi memancarkan aura dingin yang membuat Arya sulit bernapas. Kemudian, fokus khodam itu beralih ke kaki ranjang Arya. Bayangan itu membungkuk, dan di sana muncul penampakan transparan Kirana dengan wajah yang pucat dan mata cekung. Penampakan Kirana tidak tersenyum, hanya menatap Arya dengan tatapan kebencian murni yang tak terhingga. Ia mengangkat tangannya yang kurus, seolah ingin menyentuh kaki Arya dan diiringi bisikan yang samar. Kau takkan tidur nyenyak lagi, Mas, selamanya. Arya yang tadinya skeptis kini lumpuh karena ketakutan. Ia menutup mata rapat-rapat, memeluk jimat dan mengulang-ulang doa Kiai Hamzah sekuat tenaga. Suaranya tercekak di tenggorokan. Perlahan, penampakan Kirana memudar, dan bayangan khodam itu ikut menghilang, meninggalkan Arya sendirian, terengah-engah dalam keheningan yang tersisa. Arya tahu, ini adalah pesan. Kirana tidak main-main, bahkan perlindungan spiritual pun hanya bisa sedikit menunda serangan. Ia harus bertindak lebih jauh, sebelum ia benar-benar gila dan mati. Sejak penampakan Khodam dan Kirana, Arya tidak berani tidur di kamar. Ia terpaksa tidur di sofa ruang tamu, di bawah cahaya lampu yang selalu menyala. Meskipun telah memegang jimat, ia merasa kelelahan mental. Sifat skeptisnya benar-benar hilang, digantikan oleh ketakutan ekstrim dan paranoia. Arya mulai melihat bayangan di setiap sudut dan sering terkejut oleh suara-suara kecil. Serangan Kirana tidak lagi hanya berfokus pada tengah malam. Pagi itu, Arya bangun dengan sensasi aneh di lehernya. Ia menyentuh area itu dan menemukan sesuatu yang lengket dan kering. Ia bergegas ke cermin. Di sisi lehernya, terdapat bekuan darah kering yang membentuk guratan-guratan kecil, persis seperti bekas goresan kuku manusia yang panjang dan tajam. Bekas itu terasa dingin dan tidak meninggalkan luka terbuka, seolah-olah hanya menembus lapisan kulit terluar.
Arya yakin ini adalah sentuhan dari entitas gaib yang mencobanya saat ia tidur. Pesan Kirana sangat jelas. Dia bisa menyentuhnya kapan saja, bahkan saat terlindungi. Sore harinya, Arya ingin menenangkan diri dengan minum teh. Ia membuka kotak perhiasan kecilnya di lemari untuk mencari perhiasan lama yang mungkin bisa dijual. Di dalam kotak itu, ia menyimpan beberapa kenangan dari masa lalunya, termasuk cincin pernikahannya dengan Kirana. Cincin emas putih polos itu adalah satu-satunya benda yang ia simpan dari pernikahannya, mungkin sebagai simbol rasa bersalah yang tak terucapkan. Namun ketika ia membuka kotaknya, cincin itu lenyap. Arya menggeledah seluruh rumah. Ia yakin tidak memindahkannya. Cincin itu adalah benda yang sangat penting secara emosional dan secara simbolis terikat erat dengan ikatan mereka. Beberapa menit kemudian, telepon Arya berdering. Nomor tak dikenal. Arya ragu-ragu, namun akhirnya menjawab. Suara yang menyambutnya bukan Kirana, melainkan suara berat, parau, dan sangat menyeramkan. Mungkin suara Khodan yang telah mengambil alih komunikasi. "Kau mencari ini, Arya?" Kemudian, terdengar suara gesekan logam. "Ini adalah ikatan yang takkan pernah bisa kau putuskan, Mas. Akan ku kembalikan padamu, bersamaan dengan nyawamu." Panggilan itu terputus. Tiba-tiba, mata Arya tertuju pada jendela kamarnya. Cincin kawin itu tergantung di gagang jendela, diikat dengan helai rambut hitam panjang milik Kirana. Itu adalah hal yang mustahil karena jendela itu tertutup rapat dari dalam. Aksi Kirana kini melampaui rasa sakit fisik, merusak mental Arya dengan memanfaatkan memori dan simbol. Arya sadar ia tidak akan selamat jika hanya bertahan. Ia harus menyerang balik. Ia segera menghubungi Kiai Hamzah dan menceritakan insiden tersebut. "Dia sudah mengirimkan peringatan terakhir, Nak," ujar Kiai Hamzah dengan suara berat. "Dia mengambil benda yang melambangkan kaulian untuk membuat media yang lebih kuat. Kau harus segera bertindak. Kita harus mencari tahu di mana dia menyembunyikan pusat ritualnya. Di sanalah sumber kekuatan Khodam itu." Arya mengerti, untuk menghentikan Kirana, ia tidak hanya harus bertahan, tapi juga harus menghancurkan pusat kekuatan mantan istrinya. Sebuah misi berbahaya yang mungkin akan membawanya berhadapan langsung dengan Kirana dan kekuatan gelap yang mengelilinginya. Arya kembali mendatangi Kiai Hamzah dengan tergesa-gesa. Ia menceritakan hilangnya cincin kawinnya dan ancaman yang ia terima. "Dia menggunakan benda yang paling bermakna bagimu untuk menguatkan santetnya, Nak. Cincin itu adalah simbol janji yang kau hianati," jelas Kiai Hamzah. Tapi di sisi lain, cincin itu juga menjadi tali penghubung antara kita dan Kirana. Kiai Hamzah menjelaskan bahwa kekuatan sihir yang digunakan Kirana berasal dari tempat tertentu. Kemungkinan besar kediaman baru Kirana yang telah diubah menjadi pusat ritual atau pusat kendali. Jika pusat itu dihancurkan, Khodam dan santetnya akan melemah drastis. Namun, mencari lokasi Kirana bukanlah perkara mudah. Kirana pasti menyembunyikan dirinya. Kiai Hamzah kemudian melakukan ritual yang berbeda. Ia meminta Arya untuk membawa sehelai kain hitam yang sebelumnya digunakan untuk membungkus jarum pentul yang ditemukan Arya. Kiai Hamzah meletakkan kain itu di hadapan Arya dan mulai membaca doa dalam bahasa Arab yang menenangkan. Ia meminta Arya untuk memusatkan pikiran, membayangkan rasa sakit dan ketakutan yang dialaminya, dan mengarahkan semua energi itu pada kain hitam. "Bukan dendam yang kau kirimkan, Nak, tapi rasa sakitmu. Biarkan rasa sakitmu mencari sumbernya." Setelah beberapa saat, kain hitam itu tampak bergetar. Arya menutup mata dan tiba-tiba ia merasakan sakit kepala yang hebat. Dalam benaknya, ia melihat kilasan demi kilasan.
pertama, ia melihat wajah Kirana tampak semakin kurus dan gelap, duduk bersila di depan sebuah sesajen besar. Kedua, ia mencium aroma melati basi yang sangat kuat. Dan ketiga, ia melihat gambaran samar sebuah sumur tua di halaman belakang yang diselimuti tanaman liar. Sumur tua, rumah dengan sumur tua, bisik Arya terengah-engah. Kiai Hamzah menghentikan ritual. Ia mengusap wajah Arya. Alhamdulillah, dia menunjukkan jejaknya melalui energi sihir yang melekat pada benda kotor itu. Rumah lama dengan sumur tua, itu adalah pusat ritualnya. Kiai Hamzah mengangguk. Arya segera memikirkan lokasi-lokasi yang pernah Kirana tinggali. Ia ingat bahwa Kirana memiliki rumah warisan keluarga di daerah pinggiran kota yang jarang disentuh. Rumah yang selalu dihindari karena dianggap tua dan menyeramkan. Rumah yang memiliki sumur tua di belakang. Saya tahu lokasinya, Kiai. Rumah warisan orang tuanya di desa seberang. Seru Arya, matanya memancarkan tekad yang rapuh. Bagus, tapi jangan bertindak gegabah. Tempat itu dijaga ketat oleh khodam dan sihir Kirana yang paling kuat. Kau harus pergi ke sana, ditemani. Aku akan membekalimu. Kiai Hamzah memberi peringatan. Malam itu, Arya kembali ke rumah dengan tujuan yang jelas, menemukan rumah tua itu dan menghancurkan pusat sihir yang perlahan membunuhnya. Ia tahu perjalanan ini akan menjadi yang paling berbahaya dalam hidupnya. Arya tahu ia tidak bisa pergi sendiri. Ia kembali ke Kiai Hamzah. Kiai memberinya beberapa bekal. Sebuah botol kecil berisi air yang telah didoakan, air ruqyah, dan sebongkah tanah liat kering. Air ini untuk membasuh, tanah liat ini untuk menghancurkan jika kamu menemukan media utama di sana. Namun dengar nak, kekuatan Kirana sudah mendarah daging. Kamu harus didampingi, ujar Kiai Hamzah. Karena Kiai Hamzah tidak bisa ikut karena usia, ia memanggil murid kepercayaannya, Faisal, 25 tahun. Faisal adalah pemuda religius yang tenang dan bermental baja, dipersenjatai dengan doa dan keimanan. Saat dalam perjalanan, rasa bersalah Arya kembali menyeruak. Ia melihat Faisal yang polos dan tulus, dan teringat bagaimana ia menghancurkan ketulusan Kirana. Sifat egois dan inkonsisten Arya di masa lalu kini berbalik menghantuinya dalam bentuk santet. Mereka berangkat malam itu juga. Perjalanan menuju rumah warisan Kirana, rumah tua dengan sumur, terasa jauh dan mencekam. Begitu mereka memasuki kawasan desa seberang, suasana langsung berubah. Udara menjadi lebih berat dan kabut tipis menyelimuti jalanan. Tiba-tiba, mobil Arya yang tadinya berjalan mulus mogok total. Mesinnya mati dan lampu mobil berkedip-kedip tak karuan sebelum akhirnya padam. Ini bukan mogok biasa, Mas Arya, bisik Faisal, matanya menatap tajam ke depan. Ada yang tidak suka kita datang. Khodam itu mencoba menghentikan kita. Faisal membuka pintu mobil. Ia mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara yang lantang dan jelas. Begitu Faisal membaca, Arya merasakan sakit kepala yang menusuk. Di sekeliling mobil terdengar suara tawa perempuan melengking yang menggema dari kegelapan hutan di pinggir jalan. Kalian tidak akan masuk. Pulang! Suara itu terdengar seperti Kirana, tapi penuh distorsi. Faisal tidak gentar. Ia mengoleskan sedikit air ruqyah di kap mobil lalu kembali membaca doa. Perlahan, mobil Arya mulai hidup kembali dan tawa melengking itu menghilang, digantikan keheningan yang lebih menyeramkan. Mereka tiba di depan rumah tua yang sepi itu. Rumah itu besar, bergaya kolonial, tetapi tampak usang. Halamannya ditumbuhi semak belukar yang tinggi. Bau melati basi yang selalu mengikuti Arya kini menjadi sangat kuat. Di depan gerbang tergantung sebuah potongan kain mori, kain kafan berwarna kuning kusam yang sudah lusuh. Di tengah kain itu tersemat gumpalan tanah hitam pekat. Ini adalah pagar gaib yang dipasang Kirana. Ini adalah batasnya, Ras.
Jika kita masuk, kita harus siap berhadapan dengan semua kekuatan yang dia miliki. Arya mengangguk. Ia sudah mencapai titik ini. Kembali berarti mati perlahan. Maju berarti pertaruhan hidup dan mati. Dengan napas berat, Arya mengeluarkan sebongkah tanah liat kering dari Kiai Hamzah dan melangkah ke depan. Arya berdiri di depan kain mori kuning kusam yang menjadi pagar gaib Kirana. Ia memegang sebongkah tanah liat kering yang diberikan Kiai Hamzah. Bacalah doa ini, Mas Arya. Dengan nama Allah, hancurkan kebatilan ini, perintah Faisal. Arya, meskipun lidahnya kaku karena takut, mulai membaca doa yang ia hafal. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu melemparkan tanah liat kering itu ke arah kain mori. Saat tanah liat itu mengenai kain, terdengar suara ledakan gaib yang keras, seperti ranting kering yang dipatahkan berkali-kali. Kain mori itu terbakar sendiri tanpa api, meninggalkan aroma belerang yang menyengat. Pagar gaib Kirana telah ditembus. Mereka segera masuk. Rumah itu gelap, kotor dan lembab. Bau melati basi bercampur bau anjir darah terasa menusuk hidung. Mereka bergerak perlahan. Di ruang tamu tak ada apa-apa, hanya perabotan usang yang ditutupi spray putih. Namun, ketika mereka melangkah lebih jauh, di lantai kayu di depan sebuah pintu kamar yang terkunci, mereka menemukan sisa-sisa ritual. Ada tumpukan abu arang, bekas tetesan lilin hitam, dan yang paling mengerikan, kembang 7 rupa yang sudah busuk dan dikerubungi belatung. Ini adalah tempat dia memulai santetnya, Mas, bisik Faisal. Energi di sini sangat kotor. Pintu kamar itu terkunci rapat dengan gembok besar yang sudah berkarat. Arya mencoba mendobrak, tetapi gagal. Gembok itu seolah terbuat dari baja yang diperkuat oleh energi negatif. Tiba-tiba, dari dalam kamar terdengar suara tawa Kirana yang kini terdengar histeris dan menangis pada saat yang bersamaan. Kalian tidak akan pernah menemukannya. Kalian akan mati di sini. Faisal segera mengeluarkan air ruqyah dan memercikkannya ke gembok sambil membaca doa. Gembok itu mengeluarkan asap tipis dan seketika terbuka dengan bunyi derit panjang. Arya dan Faisal masuk. Kamar itu adalah kamar tidur utama yang berantakan. Di tengah ruangan, mereka menemukan sesajen besar yang persis terlihat dalam penglihatan Arya di Kiai Hamzah. Di atas sesajen itu, terbaring sebuah boneka jerami yang ditusuk-tusuk jarum, serta cincin kawin Arya yang ia cari, terikat pada boneka itu dengan rambut hitam Kirana. Itu pusatnya, cepat Mas Arya, hancurkan, desak Faisal. Saat Arya mendekat, sebuah papan lantai di bawah kasur terbuka sedikit, menampakkan ruang di bawah lantai. Faisal bergegas membongkar kasur dan papan itu. Di bawah lantai, ada lubang gelap. Ketika di sorot senter, mereka melihatnya. Sumur tua yang muncul dalam penglihatan Arya yang ternyata berada di bawah kamar tidur itu disembunyikan. Dan di tepi sumur itu, mereka melihat Kirana. Kirana tidak sendirian. Ia duduk bersila, matanya terpejam, dan di depannya berdiri khodam tinggi besar dengan mata merah menyala. Kirana tampak kurus kering seperti mayat hidup. Ia sedang mencapai klimaks dari ritualnya, mengorbankan diri demi dendam. Arya tidak bisa menunggu lagi, ia sudah hampir mati. Pertarungan sesungguhnya kini dimulai, berhadapan langsung dengan mantan istrinya dan kekuatan gelapnya. Arya dan Faisal berdiri terpaku, menatap ke dalam lubang lantai tempat Kirana duduk bersila di tepi sumur tua. Kirana terlihat mengerikan, kulitnya pucat, urat-uratnya menonjol, dan matanya terpejam rapat. Di depannya, khodam tinggi besar berdiri menjaga. Auranya memancarkan hawa dingin mematikan. Khodam itu, dengan mata merah menyala, segera menyadari kehadiran mereka. Ia mengeluarkan raungan gaib yang membuat Arya dan Faisal terlempar ke dinding. "Hancurkan media itu, Mas Arya. Aku akan menahan khodamnya," teriak Faisal. Faisal segera mengeluarkan tasbihnya dan mulai membaca doa pengusir jin dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Energi positif yang dipancarkan Faisal menghantam khodam. Khodam itu mencakar udara, marah, fokusnya teralihkan. Arya, meskipun tubuhnya sakit dan jiwanya terguncang, merangkak mendekati sesajen.
Jantungnya berdebar kencang. Ia melihat boneka jerami dan cincin kawinnya di atasnya. Menghancurkan benda-benda itu berarti menghentikan santet dan menyelamatkan dirinya. Saat Arya mengangkat tangan untuk meraih boneka itu, mata Kirana tiba-tiba terbuka. Matanya hitam pekat, bukan lagi milik Kirana yang ia kenal. "Kau tidak akan pernah bisa menghentikanku." Suara itu bukan lagi suara Kirana, melainkan suara berat, serak, penuh kebencian yang mendalam, suara iblis yang merasukinya. Arya berhenti. Dalam sekejap, ia melihat Kirana yang asli di balik mata hitam itu sekilas tampak menangis, memohon bantuan. Sifat egois Arya selama ini tiba-tiba digantikan oleh rasa bersalah yang menghantamnya. Kirana tidak hanya ingin membunuhnya, tapi Kirana sendiri telah menjadi korban dari dendamnya sendiri. Khodam yang ditahan Faisal semakin kuat. Ia meninju udara dan papan lantai di sekitar Faisal retak. Waktu hampir habis. Arya menyadari jika ia hanya menghancurkan media santet, Kirana yang sudah dirasuki Khodam akan mati bersamaan dengan santet itu. Arya tidak ingin menjadi pembunuh, meskipun secara tidak langsung. Arya mengubah keputusannya. Ia mengambil air ruqyah dari Kiai Hamzah. Ia berlari ke tepi lubang tempat Kirana duduk. Khodam itu melepaskan Faisal dan berbalik hendak menyerang Arya. Ark! Khodam itu menerjang Arya. Tepat sebelum Khodam itu mencengkramnya, Arya menyiramkan semua air ruqyah itu ke wajah Kirana. Air suci itu bereaksi hebat. Kirana menjerit kesakitan, bukan jeritan manusia, tetapi raungan yang menyakitkan. Asap hitam mengepul dari wajahnya. Khodam yang tadi hendak mencengkram Arya tiba-tiba limbung. Karena medium utamanya, yaitu Kirana, sedang diserang, kekuatan Khodam melemah drastis. Faisal segera menggunakan kesempatan ini. Ia melemparkan sebongkah tanah liat kering ke arah sesajen dan boneka jerami di atasnya sambil membaca takbir. Duar. Sesajen itu meledak dalam asap hitam tebal. Cincin kawin Arya dan boneka jerami itu hancur menjadi debu. Pada saat yang sama, Khodam Kirana mengeluarkan laungan terakhir yang memekakkan telinga, lalu melebur menjadi bayangan asap yang hilang tertiup angin. Arya tersungkur. Ia berhasil selamat dari kematian yang amat dekat. Santet itu telah dihancurkan. Debu sesajen dan Khodam telah menghilang, meninggalkan keheningan yang menyesakkan di dalam rumah tua. Arya dan Faisal terbatuk-batuk. Faisal segera bergegas menuju lubang lantai. Kirana tergeletak tak berdaya di tepi sumur. Setelah air ruqyah dilempar dan media santet dihancurkan, tubuhnya lumpuh. Ia tampak sangat lemah, seperti kehabisan energi kehidupan. Wajahnya kembali pucat dan matanya tertutup, tetapi ia bernapas. "Mas, Arya, dia hampir habis tenaganya. Kekuatan santet itu ternyata memakan dirinya juga," bisik Faisal, membantu Arya naik. Arya menatap mantan istrinya. Wajah yang dipenuhi dendam kini kembali menampilkan bekas-bekas Kirana yang dulu lembut, namun sangat menderita. Sifat egois Arya di masa lalu telah menyebabkan penderitaan ini, dan kini sifat belas kasihnya yang jarang muncul harus menuntunnya. Mereka membawa Kirana keluar dari rumah yang kini terasa hampa energinya. Faisal segera menghubungi Kiai Hamzah. Kiai Hamzah tiba dini hari itu juga dan segera menangani Kirana. Kiai menjelaskan bahwa Kirana menderita kehampaan batin yang ekstrim. Dendamnya telah membuka pintu bagi sihir hitam, dan Khodam itu telah menggunakan energi vitalnya sebagai bahan bakar. Walaupun santetnya sudah hancur, Kirana berada di ambang kematian karena kekuatan batinnya terkuras habis. Kiai Hamzah melakukan ritual pemulihan dan pengusiran sisa-sisa energi negatif dari tubuh Kirana. Selama ritual itu, Kirana kembali menangis histeris. Namun kali ini tangisan itu adalah pelepasan rasa sakit dan dendam yang membusuk di hatinya. Arya duduk di sampingnya melihat semua itu. Ia tidak lagi marah, hanya merasakan penyesalan yang dalam. Ia berbisik pelan di telinga Kirana yang masih lemah. "Maafkan aku, Kirana. Aku yang salah. Aku yang menghancurkanmu." Pengakuan tulus Arya itu meskipun diucapkan dalam keadaan darurat, menjadi penawar bagi luka batin Kirana. Beberapa hari kemudian, Kirana sadar. Ia dirawat di rumah sakit.
Ketika Arya datang menjenguk, mata Kirana tidak lagi memancarkan kebencian. Ia menatap Arya dengan tatapan lelah. Kenapa kau menolongku, Mas? Tanya Kirana, suaranya parau. Aku ingin membunuhmu. Ia tahu, jawab Arya pelan. Tapi aku sadar, aku yang menciptakan dendam itu di hatimu. Aku tidak bisa membiarkanmu mati karena kesalahanku. Kirana akhirnya menangis, bukan tangisan kemarahan, tetapi tangisan pelepasan. Arya selamat, fisiknya mulai pulih dari serangan santet yang misterius. Kirana selamat dari kekangan ilmu hitam, namun keduanya kini sama-sama menjadi korban dari hubungan yang penuh kepalsuan dan pengkhianatan di masa lalu. Santet itu telah menghancurkan mereka, tetapi juga memaksa mereka untuk mengakui kebenaran. Beberapa minggu berlalu, Arya sepenuhnya pulih secara fisik. Namun secara mental, ia menjadi pribadi yang berbeda. Trauma spiritual yang ia alami telah menghancurkan sifat skeptis dan egoisnya. Ia menjual rumah tuanya yang kini terasa sangat berhantu, memutuskan untuk memulai hidup baru di kota lain. Sementara itu, Kirana juga pulih, tetapi ia harus menjalani proses pembersihan batin yang panjang di bawah bimbingan Kiai Hamzah. Kirana mengakui bahwa dendamnya telah merusak dirinya sendiri lebih dari Arya. Ia kehilangan banyak waktu dan energi karena mengikat dirinya pada kebencian. Arya dan Kirana bertemu untuk yang terakhir kalinya sebelum Arya pergi. Bukan sebagai sepasang suami istri atau musuh, melainkan sebagai dua korban dari kesalahan masa lalu. Aku minta maaf atas semua yang pernah kulakukan padamu, kata Arya, suaranya tulus. Aku harap kau menemukan kedamaian, Kirana. Aku juga, Mas, jawab Kirana dengan tatapan kosong. Aku minta maaf karena aku hampir membunuhmu. Tapi ketahuilah, dendam itu lebih menyakitkan daripada santet itu sendiri. Mereka berpisah tanpa jabat tangan, tanpa janji, hanya dengan pemahaman diam bahwa kesalahan masa lalu mereka telah dibayar dengan harga yang sangat mahal, nyaris kehilangan nyawa karena sihir gelap. Kiai Hamzah memberikan pesan terakhir kepada Arya. Nak, santet itu hanyalah media. Kekuatan sebenarnya adalah dendam yang kau ciptakan sendiri. Santet bisa dihancurkan, tapi karma hanya bisa ditebus dengan perubahan hati. Arya memulai kembali hidupnya dengan kesadaran baru. Bisnisnya tidak lagi penting baginya. Yang penting adalah ketenangan batin. Ia tidak lagi mengejar harta, tetapi mencari ketenangan spiritual yang dulu ia abaikan. Setiap kali ia merasakan sedikit rasa gatal atau mencium aroma samar melati, ia ingat betapa dekatnya ia dengan kematian. Kisah disantet mantan istri hingga hampir mati berakhir dengan perpisahan yang suram namun penuh makna. Arya selamat bukan karena kekuatannya melawan sihir, melainkan karena belas kasih dan pengakuan bersalahnya yang akhirnya berhasil menembus benteng kebencian Kirana. Teror itu berakhir, namun luka batin dan pelajaran bahwa kebencian yang dipendam akan merusak jiwa pelakunya sendiri akan selalu menjadi pengingat abadi bagi Arya. Kisah ini menjadi bukti bahwa pengkhianatan dalam cinta dapat memicu kekuatan gelap yang nyata, dan bahwa dendam adalah api yang membakar jiwa pelakunya hingga nyaris mati.